Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Muntaha dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pada kelas hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Setelah kita berdoa dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita bisa diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan Ibu tampilkan di proyektor. Mohon anak-anak untuk mengikuti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baik. Dan apa sih Bu tujuan dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mata pelajaran dimulai yaitu menumbuhkan sikap cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Dan kalau misalnya Ibu bilang, "Mana semangatmu? Ini semangatku." Seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya Ibu akan melakukan presensi nih bagi anak-anak yang tidak masuk atau temannya yang nggak ada di ruang kelas ini. Mohon bisa chat di grup ya, nanti akan Ibu kirimkan link presensi. Dan jika ada anak yang tidak mengirimkan link presensi atau tidak mengisi link presensi, maka Ibu anggap tidak masuk ya. Itu merupakan tanggung jawab dari anak-anak semuanya. Jika kemarin kita belajar mengenai teks eksplanasi, dan hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Dan di sini Ibu akan membacakan KD dan juga tujuan pembelajaran. KD kita pada hari ini yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan kita mempelajari hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dan membaca materi dari beberapa sumber, siswa diharapkan dapat 1. Menyajikan atau menyusun data rangkaian kegiatan melalui teks prosedur. Kemudian yang kedua, memiliki sikap kritis, kreatif, kerjasama, komunikatif, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur, kesalahan kata atau kalimat atau ejaan atau tanda baca, dan melengkapi kekurangan dari teks prosedur itu ya anak-anak. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apa sih Bu teks prosedur itu dan seperti apa sih teks prosedur itu Bu? Mohon dijelasin dong. Baik, setelah anak-anak melihat teks yang akan Ibu berikan, nanti anak-anak diminta untuk menelaah dan meneliti apa sih teks prosedur itu. Dan baik, kita akan belajar mengenai teks prosedur cara memainkan alat musik gamelan. Gamelan adalah bentuk ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti menabuh atau memukul yang kemudian diikuti akhiran sehingga kita bisa bermakna kata benda. Pertunjukan gamelan ini banyak dijumpai pada tradisi di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Perkembangan gamelan hingga saat ini sudah menjadi pertunjukan yang dilengkapi dengan sinden sebagai penyanyinya. Kemudian Gramens mungkin sudah tidak asing dengan pertunjukan gamelan di keraton-keraton atau acara pewayangan ya. Jadi contoh teks prosedur dan cara memainkan alat musik gamelan, menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali oleh Dewa Sung Hyung Ya. Dan di sini kita akan belajar mengenai 3 cara memainkan alat musik gamelan. Yang pertama ada gendang, saron, dan juga bonang. Apa sih Bu pengertian dari teks prosedur?
Baik, akan Ibu jelaskan ya. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur. Jadi di dalam teks prosedur berisikan suatu kalimat singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap benar-benar penting. Tujuan dari teks prosedur yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan, mengoperasikan, dan lainnya, yang merupakan salah satu jenis teks yang menyajikan sederhana melalui tahapan-tahapan dan juga mengenai proses-proses yang ada di dalam teks prosedur, seperti itu. Kemudian struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan membaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua, material atau bahan dan alat, berupa perincian alat-alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Yang ketiga ada langkah-langkah, berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang ditentukan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, yakni berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu bisa berjalan dengan baik. Kita akan menganalisis mengenai contoh alat musik gamelan dan cara memainkannya. Ibu ada 3 contoh alat musik gamelan. Yang pertama ada kendang, yaitu dengan cara memukul dengan telapak tangan bagian pinggir kendang yang terbuat dari kulit hewan. Kemudian yang kedua ada saron, yaitu memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul. Kemudian yang ketiga ada bonang, yaitu memukul bagian cekungannya atau penutupnya dengan tongkat khusus. Itu ya anak-anak, mengenai 3 contoh dari cara memainkan alat musik gamelan. Dan selanjutnya bisa anak-anak pelajari dan juga bisa anak-anak cari di dalam buku teks yang sudah diberikan oleh sekolah ya. Selanjutnya yakni kaidah teks prosedur. Yang pertama ada kalimat. Kalimat dibagi menjadi kalimat imperatif, adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta dengan tujuan agar mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan atau kita inginkan. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Yang ketiga ada kalimat integratif, adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda baca tanya ya. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi di sini ada konjungsi temporal, yaitu salah satu kata hubung yang terdapat dalam suatu susunan kalimat. Yang ketiga ada numeralia. Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Dan selanjutnya ada pronomina. Apa sih Bu pronomina itu? Di sini pronomina dibagi menjadi yang pertama ada pronomina petunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi atau tempat. Kemudian yang kedua ada pronomina persona, adalah pronomina atau kata yang digunakan untuk mengganti posisi orang atau seseorang. Dan yang terakhir ada verba. Verba di sini terbagi lagi menjadi verba material, adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada perbuatan fisik atau langsung pada partisipan. Ada verba tingkah laku, itu adalah tindakan atau ungkapan yang sulit dilihat secara fisik. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Sebelum membuat teks prosedur, sebaiknya ditentukan topik yang akan dibuat agar tujuan dari teks prosedur bisa tercapai. Kemudian yang kedua ada menentukan tujuan. Teks prosedur berisikan tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan juga langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Informasi ini berguna untuk mengembangkan suatu kalimat. Yang keempat ada menyusun kerangka kalimat. Yang kelima ada mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Yang keenam ada koreksi dan juga revisi. Yang ketujuh menuliskan naskah teks prosedur secara utuh. Yang kedelapan ada tahapan akhir ini, yaitu menuliskan teks prosedur secara lengkap dan juga kalimatnya jelas untuk dibaca oleh pembaca. Oke anak-anak,
Ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur dan juga aspek kebahasaan teks prosedur? Tidak ada ya, alhamdulillah. Setelah ini Ibu akan membagikan nama-nama kelompok dan juga masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian coba kalian cermati tayangan video yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp dan coba tuliskan maksud dan juga struktur kebahasaan serta aspek kebahasaan yang terdapat dalam video itu apa begitu ya. Lalu kalian tulis dalam selembar kertas dan juga masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi di depan kelas. Sembari teman mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu harap masing-masing dari kelompok yang lain memberikan tanggapan dan juga evaluasi terkait pemaparan kelompok yang sedang presentasi. Dan juga Ibu akan memberikan penguatan terkait materi pada akhir sesi atau pada setelah kalian menganalisis video yang telah Ibu berikan. Begitu nggih? Baik anak-anak, itu dia materi kita pada pertemuan hari ini mengenai teks prosedur yang telah kita pelajari dan kita analisis ya. Tadi ada apa aja ya tuh? Ya benar, ada struktur teks prosedur, ada aspek kebahasaan teks prosedur, ada contoh teks prosedur, kaidah teks prosedur, dan juga langkah-langkah menulis teks prosedur. Semoga materi kita pada hari ini dapat anak-anak pahami. Dan adakah pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada ya anak-anak, berarti kalian sudah paham ya? Baik, alhamdulillah Ibu juga merasa senang. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai teks narasi. Disiapkan ya materinya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu syukur bersama-sama dan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita cukupkan ya materi pada hari ini. Semoga anak-anak dapat menerima teks atau apa yang Ibu sampaikan dengan baik dan ilmu kita juga bermanfaat pada hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Ibu. Kita tutup ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.